Let it go! Halo semuanya, selamat datang kembali di Fakta Film. Kali ini Fakta Film akan merekap alur cerita film dari tahun 2020 yang berjudul Fatal Affair. Film ini bercerita tentang kehidupan seorang wanita yang berubah dipenuhi teror karena berselingkuh dengan mantan pacarnya dahulu. Kehidupan keluarganya yang tadinya tenang menjadi sangat mencekam karena mendapatkan teror dari orang misterius. Jadi siapakah orang yang telah meneror wanita ini dan apakah dia berhasil selamat? Mari kita ulas alur cerita dari film ini. Kami ingatkan kembali kepada kalian semua, apa yang akan kami sampaikan ini adalah sebuah spoiler film. Buat kalian yang tidak masalah dengan spoiler, seperti biasa pakai handsetnya, cari tempat sepi dan mari kita mulai ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan sepasang kekasih yang tengah bermesraan di dalam sebuah rumah mewah. Setelah selesai, si wanita berjalan ke dapur untuk mengambil air minum. Kemudian ketika dia kembali ke ruang tengah rumah, dia merasa bingung karena mendapati sang kekasih yang tidak berada di sana. Dia lantas berjalan ke kamar, mencoba mencari, dan betapa terkejutnya dirinya melihat tubuh kekasihnya di kamar mandi telah tewas dengan sangat mengenaskan. Ketika masih dalam keadaan histeris, tiba-tiba ada seseorang yang mendekap mulutnya dari belakang dan film ini pun dimulai. Di suatu siang, kita diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Ellie yang sedang menyetir mobil menuju ke rumahnya. Dia baru saja pindah ke sebuah rumah baru di pinggir kota bersama suaminya yang bernama Marcus. Ellie bekerja sebagai seorang pengacara dan memiliki seorang sahabat wanita bernama Courtney. Di suatu pagi di kantor mereka kedatangan seorang staf ahli IT bernama David yang ternyata adalah mantan teman kuliah Ellie dahulu dan mereka sudah lama tidak bertemu. David kemudian mengajak Ellie untuk pergi makan sepulang kantor yang diiyakan oleh Ellie. Singkat cerita, di malam harinya, sepulang bekerja Ellie dan David bertemu di sebuah bar. Mereka mengobrol santai menceritakan kehidupan mereka masing-masing. Di sini David bercerita kalau dia baru saja bercerai dengan istrinya dan tidak memiliki seorang anak. Sedangkan Ellie juga sempat menyinggung tentang kehidupan rumah tangganya yang saat ini hubungannya tengah renggang dengan suaminya. Setelah mengobrol cukup lama dan juga mulai mabuk, mereka berdua lantas pergi untuk berdansa. Di sana terlihat mereka berdansa dengan penuh gairah hingga beberapa saat kemudian Ellie dan David terlihat telah berada di dalam toilet bercumbu dengan sangat mesra. Beberapa saat kemudian ketika mereka berdua akan menjurus untuk bercinta, tiba-tiba Ellie tersadar dan pergi dari dalam toilet. Ellie kemudian berpamitan untuk pulang, juga meminta David agar melupakan semua kejadian yang telah mereka lakukan tadi. Semenjak kejadian malam itu, Ellie berusaha untuk memusatkan kembali perhatiannya kepada keluarganya. Dia kembali mesra dengan suaminya Marcus dan bertambah lengkap dengan kepulangan anak perempuan mereka yang bernama Brittany untuk menghabiskan masa liburan kuliahnya. Ellie juga mengundurkan diri dari kantor dan membuka kantornya sendiri dibantu oleh sekretarisnya yang bernama Linda. Semua terlihat berjalan lancar hingga di suatu malam ketika Ellie dan Marcus tengah bermesraan, terlihat ada seseorang yang tengah mengawasi rumah mereka. Singkat cerita, di suatu siang, pacar Brittany yang bernama Scott datang menjemput Brittany untuk pergi bermalam minggu. Sedangkan Ellie dan Marcus mengundang Courtney, sahabat Ellie, untuk melihat-lihat rumah baru mereka. Betapa terkejutnya Ellie melihat David yang datang bersama Courtney, yang di sini dikenalkan Courtney kalau David adalah pacar barunya. Ellie berpura-pura tidak mengenal David dan langsung mengajak mereka berdua untuk makan siang bersama di teras rumah baru miliknya. Beberapa saat kemudian ketika Ellie akan mengambil makanan, David mengikutinya dengan dalih akan membantu Ellie. Terjadilah ketegangan antara Ellie dan David. Di sini David meminta menjalin hubungan, sedangkan Ellie dengan tegas menolak, serta memperingatkan David untuk tidak mengganggunya lagi dan segera pergi dari rumahnya sekarang juga. David lantas mendekati Courtney, dia berpamitan untuk pulang, beralasan kalau ada pekerjaan yang harus dia kerjakan.
Ternyata, gangguan David terhadap Ellie tidak berhenti sampai di situ, di mana di suatu siang Ellie menerima sebuah paket yang berisi kaset piringan hitam lagu kesukaannya. Di sini Ellie langsung menyadari kalau piringan hitam itu adalah kiriman dari David. Dia langsung datang menemui David, mengembalikan piringan hitam tersebut sembari mengancam akan melapor polisi jika David masih terus-terusan mengganggu ketenangan keluarganya. Ternyata ancaman Ellie kemarin tidak diindahkan oleh David. Dia masih saja meneror Ellie, di mana siang itu David yang seorang ahli IT berhasil menyadap ponsel Courtney, membuat seolah-olah Ellie lah yang selama ini telah menggoda David semenjak mereka bertemu di rumahnya tempo hari. Akibat ulah David tersebut, sehingga membuat kedua sahabat ini saling bertengkar satu sama lain. Karena sudah merasa muak dengan tingkah laku David, Ellie lantas memutuskan untuk menyelidiki kehidupan David. Ellie juga mendatangi salah seorang teman mereka sewaktu kuliah dahulu bernama Nicole untuk mencari tahu mengenai kehidupan David. Di sini Nicole bercerita kalau David sudah lama menyukai Ellie semenjak masa kuliah dahulu, dan mantan istri David yang bernama Deborah memiliki wajah yang sangat mirip dengan Ellie. Nicole melanjutkan ceritanya, beberapa bulan kemudian setelah bercerai dengan David, Deborah ditemukan telah meninggal dunia bersama pacar barunya yang menurut informasi dari polisi akibat sebuah perampokan. Kita langsung diperlihatkan kejadian di awal film tadi, yang dimana kedua orang tersebut adalah Deborah bersama pacar barunya telah dibunuh dengan sangat keji oleh seseorang. Singkat cerita, di suatu malam Ellie kembali diteror oleh David, di mana di sini David mengirimkan sebuah rekaman CCTV ketika mereka berdua tengah berdansa dengan sangat mesra di dalam klub malam beberapa bulan yang lalu. David mengancam akan mengirimkan rekaman tersebut kepada Marcus jika Ellie masih kekeh tidak mau menjalin hubungan dengan dirinya. Ellie yang sudah tidak tahan pun akhirnya membuntuti David hingga ke apartemennya, dan setelah memastikan David telah pergi, Ellie pun dengan cepat menyelinap masuk ke dalam apartemen David. Setelah berhasil masuk, betapa terkejutnya Ellie mendapati kalau selama ini David selalu mengawasi kehidupannya. David yang merupakan seorang ahli IT terlihat memiliki sebuah ruangan rahasia yang dipenuhi dengan komputer canggih, di mana dia selama ini bucin kepada Ellie, selalu mengawasi Ellie bahkan ketika Ellie tengah bercinta dengan suaminya. Karena merasa ketakutan, Ellie pun segera menghubungi sahabatnya Courtney, mengatakan bahwa David adalah seorang psikopat mengerikan yang selama ini sudah terobsesi dengan dirinya hingga mengawasi setiap gerak-geriknya. Awalnya, Courtney tidak percaya, namun karena merasa penasaran, begitu ada kesempatan Courtney pun lantas mengambil ponsel milik David dan memeriksanya. Namun naas apa yang dilakukan Courtney ini diketahui oleh David yang dengan cepat langsung menghantam tubuhnya. Beberapa saat kemudian Ellie pun sampai di tempat Courtney dan mendapati kalau sahabatnya tersebut telah tergeletak di lantai. Ellie kemudian menghubungi polisi dan menceritakan semua hal yang dia ketahui kepada seorang detektif wanita bernama Larson yang bertugas menangani kasus tersebut. Setelah dijemput Marcus untuk pulang, Ellie kemudian menceritakan semua rahasia masa lalunya kepada anak dan juga suaminya, bahwa dia pernah berhubungan dengan seorang lelaki bernama David yang ternyata David begitu terobsesi dengan dirinya hingga meneror dan juga membunuh Courtney. Singkat cerita, beberapa minggu kemudian, di suatu pagi yang cerah, detektif Larson terlihat datang menemui Ellie dan juga Marcus. Dia mengatakan bahwa pihak kepolisian telah menemukan jasad David yang kemungkinan telah bunuh diri dengan membakar tubuhnya, dan mereka juga menemukan sebuah bukti bahwa memang benar David selama ini memang membuntuti Ellie, yang dikuatkan oleh sebuah surat pengakuan David kalau dia jugalah yang telah membunuh Deborah, mantan istrinya yang tewas di awal film tadi. Ellie dan Marcus yang mendengar kabar tersebut akhirnya merasa lega, menganggap semua teror yang menimpa keluarganya telah berakhir. Namun semua itu hanyalah sesaat, di mana di suatu malam, ketika Ellie tengah mempersiapkan makan malam, tiba-tiba Linda sekretarisnya mengirim pesan kalau Ellie harus segera ke kantor malam ini, karena ada beberapa dokumen yang harus dia tanda tangani segera. Beberapa saat kemudian Ellie sampai di kantornya di saat hari telah gelap. Dia melihat keadaan kantor yang gelap dan juga Linda yang tidak tampak di sana. Saat kemudian setelah Ellie berusaha mencari Linda, dirinya merasa terkejut karena mendapati tubuh Linda yang telah kaku, tidak bernyawa dengan sebuah gunting yang menancap di lehernya. Ellie yang sadar kalau David masih hidup, lantas menghubungi detektif Larson untuk berjaga di rumahnya.
Ketika sampai di rumah, Ellie mendapati pintu rumah yang telah terbuka. Setelah masuk ke dalam, Ellie menemukan David yang sudah di dalam rumah. Berkata kalau dirinya sangat mencintai Ellie dan akan terus memperjuangkan hubungan mereka. Ellie mencoba tenang sambil terus mendengarkan David yang mulai berbicara tidak jelas, bermaksud untuk mengulur waktu. Hingga beberapa saat kemudian ketika David mulai lengah, Ellie dengan cepat menghantam kepala David menggunakan vas bunga dan berlari untuk membebaskan Marcus juga Brittany yang tadi telah disekap oleh David. Mereka bertiga lantas berlari menyelamatkan diri mendekati sebuah mobil polisi yang baru saja datang ke rumah mereka. Namun betapa terkejutnya mereka mendapati jika polisi yang bertugas ke rumahnya telah tewas karena sudah dibunuh oleh David. Ketika Marcus meminta Brittany pergi menggunakan mobil milik mereka, Ellie yang mencoba menghubungi polisi menggunakan radio malah berhasil ditangkap oleh David. Marcus yang melihat lantas berlari mengejar, mencoba untuk menyelamatkan istrinya. Hingga pada akhirnya terjadilah perkelahian sengit antara Marcus dan juga David, di mana David berhasil melumpuhkan Marcus. Namun beberapa saat kemudian, Ellie membantu suaminya dan berhasil menusuk David dengan menggunakan sebuah pisau. David yang masih hidup lantas berusaha mengejar Ellie juga Marcus yang berlari menuju ke arah tebing di belakang rumah. Di sana kembali terjadi perkelahian antara Marcus dan juga David, yang dimana di sini Marcus berhasil menang. Dia berhasil membuat David terjatuh ke bawah tebing dan tewas dengan sangat mengenaskan. Singkat cerita, beberapa bulan setelah semua kejadian itu, terlihat Brittany yang tengah bersiap-siap mengemasi barang-barang miliknya untuk kembali ke asrama kampusnya. Ellie dan Marcus akhirnya bisa kembali tersenyum lega, menyadari kalau semua teror sudah berakhir, dan film ini pun usai. Film ini sukses membuat Mimin berkata, "B aja." Karena sedari awal film ini dimulai, kita bisa langsung menebak jalan ceritanya. Semuanya hanya berupa pengulangan dari film-film sejenis seperti Fatal Affection tahun 1987 dan juga Obsession 2009. Jalan cerita yang lemah menjadi faktor utama kekurangan dalam film ini, sehingga tidak ada yang baru tentang cerita psikopat yang berusaha untuk merusak rumah tangga dari seseorang. Namun dari semua ulasan Mimin, film ini cukup layak ditonton jika kalian memang benar-benar gabut dan suka dengan film tema perselingkuhan. Tidak banyak yang bisa Mimin ulas, namun Mimin berpesan, kalian jangan berselingkuh atau mungkin menjadi selingkuhan yang bucin, karena bisa membuat kalian diteror atau mungkin menjadi psikopat yang sebenarnya. Secara keseluruhan, kami berikan nilai sebesar 7,2/10 dari keseluruhan alur cerita yang tersaji sepanjang film ini berlangsung. Terima kasih buat kalian semua yang telah mendengarkan alur cerita film ini dari awal hingga akhir. Buat kalian semua jangan lupa makan siang dan sampai jumpa lagi di cerita film selanjutnya.